Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa dan berharap saudara-saudara berada tetap dalam sukacita, dalam berkat dan dalam perlindungan Tuhan. Ya, perenungan kita pada saat hari ini bertemakan berkarakter seperti Kristus. Terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, ataupun kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai kebijakan ini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini merupakan perintah atau nasihat Paulus kepada Timotius. Firman Tuhan ini jugalah yang menjadikan nasihat bagi setiap kita orang percaya. Jangan seorang pun menganggap engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dalam kesetiaan, bahkan dalam kesucianmu. Saudaraku, kita sebagai orang percaya harus mampu menjadi teladan, baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Saudara, kita sebagai orang beriman harus menteladani karakter kepada dengan kata lain, kita harus menteladani karakter Kristus, sehingga ketika orang-orang di sekeliling kita melihat kita, maka orang itu melihat kepribadian Kristus yang terpancar dalam kehidupan saya dan saudara. Apa saja karakter Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu peduli dan mengasihi dengan orang-orang di sekeliling kita, terutama dengan orang-orang yang terpinggirkan. Dalam Alkitab banyak mencatat kisah-kisah mengenai kepedulian Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang terpinggirkan. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan memperdulikan perempuan Samaria, para pemungut cukai, dan orang-orang yang terpinggirkan lainnya. Dari kisah-kisah kepedulian Kristus yang tercatat dalam Alkitab, itu seharusnya menjadi teladan bagi setiap kita orang percaya. Ketika orang lain memandang sebelah mata, menjauhi orang-orang terpinggirkan, Kristus hadir dengan kasih dan kepedulian. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali mengaku anak Tuhan, tetapi masih tidak menteladani apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, apa yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Mari sama-sama kita katakan kepada samping kanan kiri, kepada orang terdekat kita, katakan bahwa, "Hei, aku mau belajar peduli dengan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingku. Aku mau belajar peduli dan mengasihi orang di sekelilingku." Haleluya. Ya, yang kedua, kejujuran. Yang kedua, kita teladani, mempelajari karakter Kristus, yaitu kejujuran. Kita harus hidup dalam kejujuran. Masa-masa seperti ini, masa-masa seperti saat ini, kejujuran menjadi suatu hal yang sangat mahal. Di dalam Alkitab,
Kristus memberikan teladan bagi setiap kita. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kristus memberikan teladan agar setiap kita untuk selalu berbuat jujur, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Yang ketiga, ketaatan. Berbicara tentang ketaatan Kristus memang tidak ada duanya, Bapak Ibu Saudara. Jelas sekali menggambarkan ketaatan Yesus Kristus kepada apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Ketaatan seperti inilah seharusnya menjadi teladan bagi setiap kita, bukan kita harus mati disalibkan. Seringkali di masa-masa sulit seperti ini, kita dihadapkan dengan persoalan, pergumulan hidup, buat kita sulit untuk percaya kepada rancangan Allah dalam hidup kita. Meskipun sulit dan pengorbanan, kita harus tetap taat kepada kehendak Allah. Saya sering sekali menggembar-gemborkan, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa itu satu cara di mana kita agar tetap di dalam rel yang telah Tuhan tetapkan, tetap berada dalam jalur Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, salib sudah sangat jelas sekali menggambarkan ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa, meskipun harus bersabar dan berkorban. Yang terakhir, milikilah hati hamba. Milikilah hati sebagai hamba, bukan hati seorang raja. Apapun statusmu, apapun status Bapak Ibu Saudara saat ini, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, milikilah hati sebagai hamba. Karena Tuhan Yesus telah menteladankan kepada setiap kita umatnya dalam belajar hidup rendah hati. Selama hidupnya di dunia, Tuhan Yesus selalu memberikan keteladanan untuk selalu rendah hati. Meskipun ia raja di atas segala raja, ia tetap memilih lahir di dalam kandang domba. Dia Tuhan kok, dia bebas mau lahir dimanapun, mau lahir di hotel bintang 5 ataupun di apartemen yang mewah, kalau pada saat itu ada. Tetapi Tuhan memilih dilahirkan di kandang domba. Sebagai anak tukang kayu, bahkan di akhir hidupnya, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang kerelaan untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Milikilah hati sebagai hamba, bukan hati seorang raja. Kita ada untuk melayani dan mengasihi, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita umat pilihannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.